Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru syukran ilallahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta najtami'a fi hadhil makan al-mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa aswatina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nasa minad dhulumatil kufri ilan nuril iman. Baik. Ayuhat talabah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Perkenalkan, kami berdua adalah Master of Ceremony pada kegiatan acara pada malam hari ini. Ya, ini adalah acara Lailatul Wada 2022. Jadi tugas kami di sini adalah membawakan susunan-susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan pada malam hari ini. Tapi sebelum acara kita mulai, ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Ya, ini terkait dengan arti dari Lailatul Wada sendiri dan juga latar belakang dari acara ini. Arti dari Lailatul Wada ini didapat dari dua kata. Lailah itu artinya malam dan wada itu artinya perpisahan. Jadi kalau digabung Lailatul Wada artinya malam perpisahan. Dan latar belakangnya? Latar belakang dari Lailatul Wada tersebut yaitu adalah untuk memeriahkan perpisahan yang biasa dilakukan kelas 9 dan kelas 12. Ya itu tadi ya. Terima kasih. Nah, itu adalah tadi arti dari acara kami dan juga latar belakang dari kegiatan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Selanjutnya tanpa berpanjang lebar lagi, kami di sini akan membacakan susunan-susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini insya Allah. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua yaitu adalah tilawatil Al-Quran, dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah. Yang keempat adalah sambutan dari Ketua Panitia Lailatul Wada 2022. Dan acara yang keenam adalah puisi pembukaan yang akan dipersembahkan oleh tim puisi Al-Hikmah. Dan yang keenam adalah penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan kelas 12 dan kelas 9. Setelah itu adalah acara yang ketujuh yaitu adalah taujih perpisahan yang akan disampaikan oleh Ustadz Eko Prabowo. Acara yang ke-8 yaitu adalah persembahan terakhir dari kami kelas 7, 8, 10, dan 11 untuk kakak-kakak kelas 9 dan kelas 12. Dan selanjutnya acara yang ke-9 adalah doa, dan 10 adalah pemberian kenang-kenangan untuk perwakilan kelas 9 dan 12 yang akan diberikan oleh perwakilan dari kami, yaitu adalah dari kelas 11. Selanjutnya adalah acara yang ke-11, yakni prosesi maaf-maafan bersama kelas 9 dan kelas 12. Dan acara yang terakhir yaitu adalah acara puncak, yakni penutup. Memasuki acara yang pertama, langsung saja kita buka acara pada malam hari ini Lailatul Wada 2022 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut memasuki acara yang kedua, yakni adalah tilawatil Al-Quran kepada saudara Wigan dari kelas 8. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila akhina Wigan dari kelas 8. Memasuki acara yang ketiga, yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Pondok pesantren Islam terpadu, air makanan gede Boyolali, demi berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman, mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Alifam Karang Gede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran, majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Alifam Karang Gede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran, majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Ya, ini adalah puisi pembukaan sambutan dari Ketua Panitia Lailatul Wada 2022 kepada Al-Ah Furqan Ibadur Rahman. waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat bertakan salam kita haturkan kepada sang bawa risalah yang kisahnya menjadi sejarah dan dengan lembut nyamannya menjadi barokah. Ialah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili seluruh santri Al-Hikmah banyak meminta maaf untuk kelas 9 yang kelas 12 atas perbuatan yang tidak berkenan. Dan saya mewakili seluruh santri Al-Hikmah minta berpesan untuk kelas 9 ke kelas 12 untuk menjadi kelas yang seperti yang kita kenal. Mungkin cukup sekian. Syukron hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila ahina Furqan Ibadur Rahman atas sambutan yang telah diberikan kepada kita semua. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu adalah puisi pembukaan oleh tim puisi Al-Hikmah yang akan diwakilkan oleh saudara Ahmad Sabda Harmainkut dari kelas 10. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celotehan pena karya Aksara Juang. Dalam puing-puing dedaunan terbawa lamunan nan jauh ke sukma, menebar harum dalam setiap makna, jauh ku arungi arti dari sebuah perjuangan. Dalam butiran doa mencoba untuk terus bangkit dan terus mencarinya sebuah perjumpaan. Denyut nadi tak bisa berhenti dalam goresan dan peluh rasa ingin tahu. Dari sebuah titik menjelmalah menjadi garis yang berlalu lalang. Itulah seumpamanya berawal dari sebuah perjumpaan yang berkembang menjadi sebuah kebersamaan. Ya, lebih tepatnya sebuah keakraban. Lajur kehidupan memang ditakdirkan untuk berputar. Begitu pula alur cerita ini, perjumpaan. Sekian lama tinggal di Bukit Suka, aku jatuh ke dalam lembah duka yang penuh kesalahan. Dari masa sakit, aku mencoba tepis rasa yang tak bersahabat itu, duka dan salah. Tertatih, tapi bukan terasa pedih. Selayaknya mentari yang selalu menyinari, aku masih terus berpikir, akankah sebuah perjumpaan akan menemui sebuah perpisahan? Suara hati mengerutkan pikiranku untuk terus berlalu membawa angan. Malam berlalu, angin pun ikut terbawa oleh suasana hatiku. Angin bagaikan bahagiaku. Tatkala suara petir membentuk jantungku menghentikan serasa denyut nadi ini. Petir bagaikan dukaku, hingga petir menurunkan titahnya pada hujan yang turun. Hujan bagaikan tangisku. Bagian dari suasana hatiku, hujan terhenti. Tahukah kau bintang? Sadar akan ini, tak perlu terluka dalam nestapa. Aku merasa cukup dengan semua itu, perjumpaan dan keakraban. Walau manakala kata perpisahan menggelegar di telingaku, aku mencoba tetap senyum walau dalam paksaan. Namun kini aku menyadari di dunia ini sebuah perjumpaan sangatlah mustahil untuk tetap abadi. Begitu pula sebaliknya, sebuah perpisahan juga sangat mustahil untuk tetap abadi. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Semua yang berawal akan berakhir dan semua yang berakhir akan berawal. Sekian, terima kasih. Syukron ila akhina Ahmad Sabda Harapan Kutub yang telah memberikan puisi pembukaannya
untuk kelas 9 dan kelas 12. Memasuki acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian kesan dan pesan yang akan diwakilkan oleh salah satu dari perwakilan kelas 12 dan perwakilan dari kelas 9. Ini kita dari perwakilan dari kelas 9 dulu. Pada salah satu perwakilannya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Langsung saja pesan kami di sini untuk 3 tahun untuk adik kelas kami, jangan sampai meniru kelakuan kami yang tidak baik, tapi tirulah kelakuan kami yang baik-baik saja. Tinggalkan yang jelek, ikuti yang baik. Dan untuk kakak kelas 12 dan teman-temanku yang lanjut pendidikannya di luar, jangan sampai tergoda oleh nikmatnya. Ya, karena nikmat dunia hanyalah sesaat. Ustadz Irsyad juga pernah berkata, nikmat dunia hanyalah 1 jengkal dari mulut dan 1 jengkal dari pusar. Dan jangan lupa untuk menjaga hafalannya yang sudah dihafal. Kalau sudah untuk menambah hafalan, maka minimal murojaah hafalan tersebut. Saya pernah dengar kata-kata dari Ustadz saya, Ustadz Ibnu. Beliau berkata, kita ini sedang dalam proses menjadi penghafal Al-Quran, dan jangan sampai kita menjadi mantan penghafal Al-Quran. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan penghafal Al-Quran. Kesan kami sangat senang karena di sini di Pondok Al-Hikmah yang sangat tercinta ini kami mendapatkan banyak hal-hal baru yang insya Allah akan berguna bagi kami ke depannya. Kami mendapat guru-guru yang sabar yang selalu menasihati kami ketika kami berbuat salah. Mereka ikhlas memberikan ilmu kepada kami. Kami akan selalu mengingat pesan-pesan yang berguna bagi kami. Di pondok ini kami mendapat teman-teman yang sangat mendukung, yang selalu memberikan kami motivasi untuk terus maju, yang membuat kami selalu semangat untuk berbuat kebaikan, yang membuat kami tidak kesepian saat dalam kesendirian, dan yang akan selalu kami kenang momen-momen indah bersama mereka. Dan kami juga mendapatkan sesuatu yang tidak kalah penting dari itu semua, yaitu ilmu. Kami mendapat ilmu meskipun ilmu tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakannya. Ilmu inilah yang akan menentukan kita ke depannya, karena ilmu membuat kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kami gunakan, kami lakukan untuk kebaikan. Dan yang terakhir, kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami selama 3 tahun di MTS ini. Untuk adik kelas kami mohon maafnya. Bagi yang pernah kami bully, kami palak, insya Allah nggak ada. Pokoknya kami minta maaf. Dan dimaafin nggak nih? Yaudah. Dan untuk kakak-kakak kelas, terutama kakak-kakak Idmah, mohon maafnya kami ada salah, entah itu kami terlalu banyak menyepelekan
susah dibanggakan, dan masih banyak kesalahan-kesalahan kami. Ya, insya Allah semoga dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ila Ahina Rosyad dan Al-Ahjadid atas pesan dan kesan yang telah diberikan kepada kita. Dan memasuki acara yang selanjutnya, ini adalah penyampaian kesan dan pesan oleh salah satu perwakilan dari kelas 12. Pada yang mewakili silahkan bisa maju ke panggung, waktu dan tempat Kami persilahkan. Badil. Deal. Guys, deal. Dengarkan game, Deal. Panitia minta tolong mic-nya satu lagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadz yang kami hormati, santri-santri, teman-teman yang berbahagia, beserta Bapak Panitia yang kami hormati juga. Mas Reza, 6 tahun di sini. Iya. Apa kesan jenengan? Kesan saya banyak sekali, banyak warna, banyak rasa yang itu dapat kita pelajari dari Al-Hikmah. Banyak ya? Banyak sekali. Yang insya Allah mungkin dan nambah 1 tahun gitu. Oh, kalau itu beda tuh. Itu pengalaman beda lagi. Nah, kalau menurut saya ini 6 tahun, 3 tahun di sini, semuanya yang kita lakuin tuh nggak rugi, nggak perlu kita sesali sebenarnya. Mau itu kalian dulu jadi santri dagel, soleh, jadi bani aula lah, apapun itu, mau jadi bani lah, mau apapun, ataupun tukang pingpong juga nggak perlu disesali sebenarnya. Ada hikmahnya ya, insya Allah. Ada hikmahnya. Maupun jadi juga penjaga selama pun kayaknya tetap masih ada hikmahnya. Dan semua apa yang kita lakukan itu maupun itu apa ya, kayak mungkin kurang bermanfaat, dan yang bermanfaat sekalipun itu bakal menjadi pelajaran baik di luar sana. Nggak tahu juga kedepannya kita akan memiliki manfaat dari 6 tahun yang telah kita lalui, ataupun 3 tahun, ataupun bahkan yang belum sempat menyelesaikan 1 tahun di Al-Hikmah. Betul sekali itu. Apalagi ngerasain bagaimana menikmatinya detik-detik keluar pesantren itu, kita serasa banyak sekali momen yang itu akan menjadikan pelajaran ke depannya. Momen perpisahan seperti inilah. Ayo, kalau boleh jujur, saya paling susah merasakan perpisahan seperti Mas itu. Kalau ibarat Dilan itu yang kuat kayak gitu bisa menahan rinduan, saya susah benar. Makanya bagaimana saya ajakan sama teman-teman, ada TOTR, ada bukber dan lain-lain, saya itu masih susah mau melepas. Apalagi tambah 1 tahun itu ya itu. Aduh, susah itu. Mas Aisyah ya?
susah loh. Bahkan mungkin nanti teman-teman ada yang mungkin balik lagi ya nggak bisa nahan rindu tadi sama santri itu nggak bisa. Dan kesan yang sangat mendalam juga mungkin dari kita dulu kelas 7, kelas 8, kelas 9 dari berbagai program yang berbeda-beda, mungkin tuh kita juga bisa mengambil banyak pelajaran bahwa kita nggak bisa fokus satu hal saja, tapi dengan potensi yang kita miliki kita bisa melakukan segala hal dengan memaksimalkan potensi yang kita punya. Kalau bisa 2 kenapa cuma 1 gitu? Kalau bisa 4 kenapa cuma 1? Kan biasanya kan gitu. Benar. Jadi dari berbagai program di sini, ya mungkin kita nggak bisa unggul ya semuanya, tapi kita bisa unggul 1, ya nggak Mas? Benar sekali. Ibaratnya kalau misal kita itu hobinya mancing gitu. Nah, antum itu punya 5 pancing. Nah, antum memilih untuk menggunakan 1 pancing atau 5 pancing sekaligus. Pasti antum bakal milih 5 pancing sekaligus. Karena kita nggak tahu bakal dapat ikan dari pancing yang mana. Bisa jadi dengan 5 peluang lebih besar dari pancing-pancing tersebut, kita akan mendapatkan ikan yang lebih banyak. Seperti itu. Dan kesan yang terakhir mungkin kesan saya sangat benar-benar bersyukur sekali Mas. Kalau saya di pondok pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah ini, saya nggak tahu bagaimana kalau dulu 6 tahun yang lalu itu saya memilih benar-benar lanjut di negeri mungkin. Mungkin Allah nggak akan beri kesempatan kita untuk mungkin merasakan indahnya kebersamaan, indahnya saling bully itu antar asrama, mungkin keroyokan antar angkatan kita bisa ya. Mungkin juga merasakan indahnya berorganisasi, mungkin banyak sekali. Mungkin kalau di negeri nggak payah ya Mas ya, cewek nggak ada yang kelirik bahasanya. Bukan, maksudnya organisasi seperti apa ya. Nah kalau Itmah 1 angkatan jadi organisasi, jadi pengurus semua ya. Jadi Al-Hikmah ini nggak semuanya berorganisasi, semuanya harus punya pengalaman kayak gitu. Maka selalu saya camkan itu mulai angkatan saya pas Itmah itu bilang ke Mas Alfa, kita harus beda itu sama yang lain. Ya enggak, harus beda. Walaupun itu kamu konsumsi, tapi konsumsi itu semuanya bisa jadi ketua panitia semua. Keren Mas Hendro. Nah itu kan Mas Lawa. Mas Lawa ibadah. Oh iya, bukan. Tapi beliau ibadah, sudah sibuk, tapi dia bisa meluangkan waktu, merangkap 3 kali menjadi ketua panitia. Walaupun namanya nggak ditulis di proposal, nggak apa-apa, tapi dia selalu jangan sebut nama saya, tapi ini pernah tak sebut jadi mohon maaf jangan riak ya Mas. Dengan kebaikan hatinya menyerahkan namanya gitu. Menggantikan mungkin dengan nama temannya yang lainnya gitu. Masya Allah. Dan saya sangat bersyukur sekali di sini. Mungkin kalau kita nggak mungkin ya untuk terus-terusan 6 tahun mungkin kita merasakan dibersamai oleh ustadz yang sama, tapi di setiap di setiap tahun itu pasti ada ustadz itu memberikan kayak sebuah dobrakan baru kepada kita yang itu menjadikan kita itu berpikir luas dan menjadi lebih bersemangat. Mungkin dulu di kelas 7 ada ustadz ini yang selalu mendampingi kita, di kelas 8 ada ini, dan itu pasti kita rasakan. Dan mungkin kalau kita nggak di sini kita nggak bakal dapat. Dan patut kita syukuri sekali. Ada lagi Mas? Untuk kesan mungkin cukup lah. Cukup. Pesannya monggo ya, pesan ada. Untuk pesan saya, jika antum bisa dewasa lebih awal, silakan dewasa lebih awal. Dan mohon maaf juga sebagai kakak kelas kita, sebagai kelas 12 belum bisa menjadi untuk dijadikan sebagai teladan yang baik gitu. Mungkin kalau ada yang perlu diteladani, antum teladani saja. Bila ada yang kekurangan yang lainnya, silahkan antum tinggalkan. Terus
saya itu sebenarnya tadi kepikiran banyak sekali waktu duduk gitu, waktu jalan ke ICM mungkin, wah nanti nyampein inilah, nyampein itulah. Tapi ya kalau udah naik di panggung gitu, mungkin kehapus sama lampu-lampu ini kecerahan gitu. Sama ya Mas. Saya kayak mau lihat Sani, nggak kelihatan mana Sani. Oke lah, Sani masih kan Di pojok. Iya, di pojok. Lampunya besok satu diarahin ke penonton gitu mungkin. Ya. Pesan saya yang utama untuk mungkin terutama untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, teman sehidup saya mungkin sama 6 tahun, 3 tahun di sini mungkin nanti 7 tahun. Yang saya dapatkan dari novel apa itu, novel Bumi Cinta ya, novel Bumi Cinta, dan di Al-Quran Mas Dharma itu ada tulisan yang selalu kami camkan, yakni eling yungger ojo pisan-pisan eling yungger endahi wonojo iku sing dadi jalaran batali toponing santri lan kesatria agung. Jadi artinya itu kita eling yo, eling yo teman-teman, kalau kita itu jangan sampai kita itu terlena dengan perhiasan dunia, yakni wanita sebelum waktunya, karena itu yang akan membuat batalnya kita bahasanya apa ya, kayak tirakat, kayak perjuangan yang kita teguhkan, keimanan kita, ketakwaan kita yang selama ini kita amban dan sekaligus kita perjuangkan. Gelar yang kita sandang juga itu sebagai santri itu kayak bahasanya langsung hancur itu. Tapi gara-gara satu tadi. Tuh. Tapi apa lanjutannya? Tapi ya itu nanti kelas 9 juga itu. Kelas 9 apalagi yang mau lanjut keluar itu. Nah, pesan-pesan untuk adik-adik yang saya cintai. Pertama, mungkin sekali lagi tetap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin belum bisa memberi keteladanan yang baik. Mungkin segala kontribusi yang kami berikan mungkin itu tidak ada bandingannya gitu dengan mungkin teladan yang kurang baik yang kami berikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia, teman-teman kelas 11 yang sudah memberikan acara yang begitu mewahnya, yang begitu kerennya dari tadi serangkaiannya. Mungkin kami tidak bisa mengikuti secara maksimal dan juga mungkin anggota kami sudah pulang terlebih dahulu dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kami berterima kasih dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Lanjut pesannya Mas Faisal. Mungkin ada terkhusus buat Andil apa siapa? Apa ini di luar forum ini? Oh, di luar forum. Pesan saya antum sebagai adik-adik kelas, saya itu dulu suka banget ngeritik pemerintahan atasan saya gitu dari kelas 7 gitu. Itu kurang akhlaknya. Alhamdulillah sekarang untuk akhlak dari antum semuanya sudah semakin bagus. Saya melihat dan juga merasakan sendiri. Ada yang ketemu saya itu salaman, bahkan sampai mau dicium tangan, ini siapa? Saya bukan siapa-siapa gitu. Itu dan yang lain sebagainya. Yang berpapasan dengan saya itu nunduk-nunduk gitu. Ya ada sebagian yang mungkin masih dangak, itu saya husnudzon aja lah. Mungkin dari internal dia itu ada problem atau suatu masalah lainnya gitu. Saya terima kasih buat kalian semuanya. Tetap dijaga akhlaknya. Seperti yang saya sampaikan dulu itu di Mangkujiwo itu, ibaratnya itu peribahasa dari pari, ilmu padi. Nah, antum itu sudah diajarkan ilmu padi oleh Ustadz siapa ya? Ustadz Bilal atau mungkin ya Ustadz Bilal. Semakin berisi, insya Allah orang itu akan semakin menunduk. Jadi antum diajarkan ilmu padi, jangan sampai jadi hama. Mungkin itu saja. Ada lagi dari Kak Lukman? Mungkin tambahan kalau ini
pesan yang begitu mendalam yang dulu saya dapatkan ketika saya mau lulus kelas 9. Saya dibersamai beliau liqo selama 1 tahun dan juga dibersamai tahfidz secara intensif selama 1 bulan. Di situ saya diminta untuk menyetorkan bacaan 30 juz selama 1 bulan dan juga ditambah ziyadah 1 juz. Di waktu 1 bulan itu saya sangat berkesan sekali kepada beliau. Salah satu perkataan yang masih tercamkan yang beliau katakan adalah beliau bilang murid ridho guru itu penting. Ojo pisan-pisan gawe gelo penggalihi guru. Jadi pesan untuk kita bersama bahwasannya kita itu sangat perlu sekali untuk selalu dan harus bagaimana kita selalu meminta ridho guru dan selalu apa yang kita lakukan seharusnya sebaiknya selalu sesuai dengan ridho guru kita. Jangan sampai kita itu membuat ketidakenakan di hati para guru kita yang menggantikan menidakkan penggalihi para guru-guru kita. Jadi kunci utama itu teman-teman sekalian, dan pesan juga dari Ustadz besar SMA yang sekarang mungkin sudah menjadi dosen, Ustadz Ulul Aidi. Beliau juga pernah berkata ada 3 kunci kesuksesan. Yang pertama itu makan enak. Apa yang dimaksud nih Mas? Makan enak itu antum itu jangan sampai makan sebelum antum benar-benar lapar. Jadi penjelasan lebih lanjut ada lagi? Jadi ya pokoknya ngono lah ya. Yang kedua, Mas? Yang kedua tidur enak, benar kan? Iya. Tidur enak itu antum jangan sampai tidur sebelum benar-benar ngantuk. Yang ketiga itu bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Setiap waktu luang yang kita miliki kita manfaatkan sebaik mungkin, karena mungkin dengan waktu itu ketika kita manfaatkan mungkin kita nggak tahu sekarang itu kita manfaatkan waktu ini buat baca buku, mana sih efeknya kita buat baca Al-Quran, kita buat untuk mungkin berdiskusi sama teman-teman, nongkrong sambil mendiskusin suatu permasalahan, mungkin itu kita nggak tahu efeknya, tapi kedepannya teman-teman itu sangat berpengaruh sekali untuk nanti di lingkungan kita, untuk daya pikir kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Seperti itu. Jadi 3 pesan itu tadi, minta tolong mari kita kuatkan bersama, mari kita camkan pada diri kita bahwasannya kita para pemuda ini siap untuk bagaimana menunjang masa depan nanti untuk menjadikan Islam ini bangkit dan menjadi nomor 1, dan juga Indonesia ini menjadi identitas peradaban yang akan memimpin dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada tambahan lagi? Ya mungkin ini terakhir atau mungkin ada lagi nanti setelah saya. Nggak ada. Ya, mungkin Mas Nawab banyak. Kayaknya udah menahan pesan-pesan maju sama Sani, kayaknya lebih klop loh ya. Waduh. Satu persatu gitu ya. Iya, saya. Nanti jadi acara inti ya. Bisa. Oke, mungkin hanya itu teman-teman. Terakhir. Iya. Pesan saya ya jangan lupakan yang pernah disampaikan dari kakak-kakak kelas dari kelas 12 maupun kelas 9. Mungkin ada yang disampaikan sendiri kepada antum secara pribadi gitu, ataupun di depan umum. Mungkin saya pernah menyampaikan seperti contoh, senyum adalah sihir kecil yang diperbolehkan. Jadi dan sebagainya lah, banyak pelajaran. Mungkin di SMA itu saya pernah menyampaikan salah satu hukum di dunia, yaitu tidak selama yang kita miliki akan menjadi milik kita untuk selamanya, dan yang lainnya. Itu jangan pernah dilupakan, agar ya sebenarnya tujuan mungkin saya dan teman-teman itu salah satunya juga menanamkan amalan jariah untuk adik-adik kelas semuanya. Dan saya benar-benar meminta maaf mungkin belum bisa menjadi sebagai teladan yang terbaik, dan mungkin juga belum bisa menjadi teladan yang baik, atau mungkin di luar sepengetahuan antum itu skenario dari yang kuasa mungkin. Dan maaf juga untuk pada asatid atas perlakuan kami
sebagai santri-santri yang mungkin membutuhkan benar-benar ridho dari antum semuanya, para asatid, untuk keberkahan ilmu. Karena setinggi apapun ilmu kita, ibaratnya Ustadz Irsyad dulu juga pernah berbicara kepada kami halaqah, Ustadz Irsyad, pohon yang tinggi menjulang, pohon yang rimbun itu lebih baik daripada pohon yang hanya sekedar tinggi menjulang. Artinya apa? Itu suatu ilmu yang berkah, walaupun sedikit, walaupun pendek, ilmunya cetek gitu, tapi berkah, dapat bermanfaat bagi yang di bawahnya, bisa buat berteduh atau bahkan sampai berbuah, menimbulkan biji yang lain, menimbulkan pohon-pohon yang lain, memunculkan pohon-pohon yang lain. Kita akan berharap benar-benar keberkahan dari ilmu yang telah antum sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Dan terakhir, ini kami mohon doa dan restu kepada teman-teman sekalian, kepada para ustadz. Di sini kami sedang berjuang di SBMPTN, di UMPTKIN, dan di ujian mandiri, mungkin juga di kedinasan, dan juga mungkin nanti ada yang mau nyalon di DPR, mungkin tahu di pemilu 2024. Kami mohon doa dan restu atas kesuksesan, dan semoga apa yang kita pilih dan apa nanti yang akan kita dapatkan, apa yang kita raih, itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin atas dukungan teman-teman sekalian, kami bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa berkontribusi, memberi manfaat nyata kepada Indonesia, kepada negara kita tercinta, kepada agama kita juga. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelas 12. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kasiron ila kedua perwakilan dari kelas 12, yakni Al-Ah Lukman Prasetyo dan Al-Ah Faizal Aulia Ramadhani, atas penyampaian pesan dan kesan yang sangat membekas pada kita semua. Jadi itu ya, silakan diambil manfaat yang sudah disampaikan oleh Kak Lukman dan Kak Faisal, dan kalian bisa juga pelajari pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan tadi, dari mulai kelas 7 sampai nanti kelas 12, nanti sampai siap-siap lulus. Nah, untuk mengganti taujih perpisahan dari Ustadz Eko Prabowo, kami panggilkan Ustadz pengganti, yakni adalah Ustadz Muhammad Salim, yang akan membawakan taujih perpisahan pada malam hari ini untuk kelas 9 dan kelas 12, juga teman-teman yang lainnya. Kepada beliau, Ustadz Muhammad Salim, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Silau banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aydan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Anak-anakku atau adik-adikku ya, kita di forum ini, antum adalah adik-adik saya, karena saya pribadi adalah alumni dari Al-Hikmah juga, dan sebagai apa ya, bentuk keakraban kita di malam hari ini, maka
Ustadz memposisikan sebagai kakak tingkat antum, mungkin bisa dibilang seperti itu. Saya alumni angkatan 10 SMA IT Al-Hikmah. Dulu nggak ada kayak gini. Dulu malam perpisahan tuh angkatan saya itu bakar-bakar ayam atau lele dulu. Apa Ustadz Ibin? Ayam kalau nggak salah ya. Cuma nggak ada panggung-panggung, cuma bakar-bakar makan-makan doang. Dan alhamdulillah di tahun-tahun berikutnya mulai banyak inovasi. Alhamdulillah keren sekali. Jadi mulai ada panggung-panggung dan kreativitas dari antum semuanya. Dan ini patut untuk kita apresiasi dan ya, kami bersyukur. Jadi muncul terus ya bibit-bibit kreatif dari teman-teman Al-Hikmah semuanya. Alhamdulillah di sini saya hanya mewakili dari Ustadz Eko, yang harusnya Ustadz Eko pun juga sebenarnya alumni dari Al-Hikmah juga angkatan pertama. Perlu diketahui adik-adik semuanya, antum belajar di Al-Hikmah ini luar biasa. Ya, Al-Hikmah ini bukan sekedar pondok pesantren biasa, bukan sekedar tempat belajar biasa. Inilah rumah antum yang kedua kalau bisa dibilang seperti itu. Rumah antum pertama ya di rumah bersama abi, umi, bapak, ibu, ayah, bunda. Di Al-Hikmah inilah rumah kedua antum. Ya. Setelah ini kelas 9, kelas 12 semuanya akan keluar ya. Yang tidak melanjutkan di Al-Hikmah maka dia keluar. Maka pesan kami ya, ingat terus tempat antum kembali ya. Jadi ya rumah kedua antum itu selalu diingat dan selalu dibawa dalam hati ya. Jadi seperti itu. Seperti ayat yang Ustadz bawakan tadi di awal, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, apa itu al-akhilla? Al-akhilla itu para kekasih, para orang-orang yang saling mencintai, para orang-orang yang saling bersahabat. Yauma idzin itu pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, satu dengan yang lainnya itu menjadi musuh bagi yang lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ustadz harap pertemuan kita hari ini ya dipertemukan karena takwa, karena iman kita kepada Allah, dan pisahnya kita nanti itu juga karena ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ketika di luar nanti, Ustadz harapkan ya antum nggak lupa dengan saudara antum di Al-Hikmah gitu ya. Apapun jenjang yang akan diambil berikutnya, maka kita sama ya, kita pernah belajar di tempat yang sama. Jadi seperti itu. Dan ingat, buat semua alumni, maka ketika di luar antum punya keluarga yang namanya ya alumni, maka cari dan segera disambung kembali. Kalau di dalam kita ada Ustadz Haji, ada Ustadz Eko, ada beberapa asatidz yang lain. Kalau di luar cari di kampus-kampus lain atau di tempat-tempat lain, di kota-kota lain ada tersebar banyak, atau bahkan beberapa mereka sudah menjadi orang-orang penting di tempat-tempat ya yang penting juga. Contohlah ambil di kampus UMS ada Ustadz Muhammad Subuh yang kita undang kemarin, beliau juga alumni. Atau kalau bolehlah kita sebut di UGM ada Mas Zikri Askarullah juga alumni. Besok tanggal 17 alumni dari angkatan pertama sampai yang terakhir akan mengadakan buka bersama di Klaten. Nah, kelas 12 kalau mau ikut boleh nggak nih? Boleh nggak Mas Haji? Atau belum boleh? Belum sah jadi alumni ya? Ya, besok tanggal 17 sore kita mau kumpul di Klaten, insya Allah gitu ya. Kita ada bukber alumni. Antum bisa gabung di sana ya. Dan itulah keluarga kita, itulah keluarga antum. Jadi jangan lepas dari Al-Hikmah itu tadi. Dan pesan Ustadz ya tetap jaga ukhuwah, ya tetap jaga ukhuwah meskipun di dalam pondok banyak dramanya ya, banyak drama, banyak lika-likunya pasti ada. Ustadz pun juga sama dulu ya. Tapi ketika di luar yang namanya ukhuwah itu tetap harus disambung. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron jazakumullah khairan kasiron ila Ustadz Salim atas aujih perpisahannya yang telah disampaikan kepada kita semua. Jadi silakan kita bersama-sama merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Salim. Dan memasuki acara yang selanjutnya yaitu adalah persembahan terakhir dari kelas 7, 8, kelas 11 dan kelas 10. Maka dari itu untuk acara kali ini kami mohon untuk kelas 12 dan kelas 9 bisa naik ke atas panggung. Nanti kalau misalkan kelas 9 nggak cukup masih di depan panggung. Dan untuk seluruh santri bisa kembali berdiri karena kita akan menyanyikan persembahan terakhir kita dari kelas 7, 8, 10 dan kelas 11. Sekali lagi kami mohon kepada kelas 12 dan kelas 9 bisa naik ke atas panggung dan kelas 9 bisa di depan panggung. Apa ini? Tulus geng. Oke guys. Weh, ucul kita. Untutmu. Nah, bisa ditata dari saya berbeda. Iki ngerekam des. Dikei lampu lur. Peteng iki. Diloton des. Tom. Mireng ini. Lampunya kan iki wae. Lampunya kan iki apa Untuk selanjutnya, siap gerak. Berikut adalah persembahan terakhir dari kami kelas 7, kelas 8, kelas 10 dan kelas 11. Mungkin beberapa dari kami memiliki kesalahan yang banyak atas kalian semua. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami berterima kasih atas semua yang sudah diberikan kepada kita. Dan berikut adalah persembahan yang tidak seberapa dari kami. Takkan pernah bisa terganti, korbankan jiwa dan raga demi lambat hikmah di dada. Jangan pernah berhenti dan teruslah berlari. Kami di sini dan raihlah mimpimu, layak kawan aku. Al-Hikmah, I love you. Takkan pernah bisa terganti, korbankan jiwa dan raga.
pernah berhenti dan terus berlari. Beribu-ribu terima kasih kepada kamu sekalian, dan kami ucapkan beribu-ribu minta maaf atas semua kesalahan yang kita lakukan. Pesan kami, raihlah mimpi-mimpi kakak-kakak sekalian, dan jangan lupa bahwa Al-Hikmah adalah tempat kembali pulang, tempat kembali melepas rindu kalian. Kalian akan selalu ingat bahwa Al-Hikmah adalah rumah kalian. Dan nantinya kalian akan membawa nama baik Al-Hikmah di luar sana dan mengharumkan nama Al-Hikmah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf. Cukup sekian persembahan yang dapat kami sampaikan. Tegak, gerak. Kepada Ralan Perodan nanti kita beri aplaus bersama-sama. Kita beri aplaus kepada kita semuanya. Ada operator request dari kakak. Dan berikut adalah lagu yang tadi kita sudah setelkan di awal. Kita kembali lagi di video kali ini itu bersama-sama ya. Kita lanjutkan lagu ini, kenangan terakhir kelas 9 dan kelas 12. Aci. Pada kelas 9 dan kelas 12 silakan supaya bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih atas lagu yang telah dipersembahkan. Habis.
Ini nanti adalah persembahan terakhir dari kami kelas 7, kelas 8, kelas 10 dan kelas 11. Pada kakak kelas 9 dan kelas 12. Dan silakan santri-santri bisa kembali duduk. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Sekali lagi berikan aplaus kepada kita semua. Ya mungkin itu persembahan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa terkenang momen-momen terakhir kelas 12 dan kelas 9 di ranah Al-Hikmah ini, dan semoga bisa menjadi titik kenangan nanti ketika sudah di luar Al-Hikmah. Lanjut, menyingkat waktu karena sudah malam, yaitu adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ah Muafa Helmi Faisal. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum acara kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.